Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya, yaitu Muhammad Ad-Dadikiantoy dan Cici Cindi Indah, akan menjelaskan tentang pemikiran kalam di Indonesia, yaitu menurut Harun Nasution, H.M. Rosyid, dan Nurcholish Madjid. Pemikiran kalam menurut Harun Nasution. Yang pertama adalah peranan akal. Harun Nasution memilih problematika akal dalam sistem teologi Muhammad Abduh sebagai bahan kajian disertasinya. Besar kecilnya peranan akal dalam sistem teologi suatu aliran sangat menentukan dinamis atau tidaknya pemahaman seseorang tentang ajaran Islam. Berkenaan dengan akal ini, menurut Harun Nasution, akal melambangkan kekuatan manusia karena akal manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggi kesanggupan untuk mengalahkan makhluk lain. Bertambah lemah kekuatan akal manusia, bertambah rendah kesanggupannya menghadapi kekuatan-kekuatan lain. Tema Islam, agama rasional dan dinamis sangat kuat bergema dalam semua tulisan-tulisan Harun Nasution. Yang kedua adalah pembaruan teknologi. Pembaruan teknologi yang menjadi predikat Harun Nasution pada dasarnya dibangun atas asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat Islam Indonesia disebabkan ada yang salah dalam teologi mereka. Pandangan ini serupa dengan pandangan kaum modernis pendahulunya. Retorika ini mengandung pengertian bahwa umat Islam dengan teologi fatalistik, irasional, predeterminisme, serta penyerahan nasib telah membawa nasib mereka menuju kesengsaraan dan keterbelakangan. Dengan demikian, menurut Harun Nasution, jika hendak mengubah nasib umat Islam, maka umat Islam hendak mengubah teologi mereka menuju teologi yang berwatak free will, rasional, serta mandiri. Tidak heran jika teologi modernisasi ini menemukan teologi dalam khazanah Islam klasik, yaitu Mu'tazilah. Yang ketiga yaitu hubungan akal dan wahyu. Salah satu fokus pemikiran Harun Nasution adalah hubungan antara akal dan wahyu. Ia menjelaskan bahwa hubungan wahyu dan akal menimbulkan pertanyaan, tetapi keduanya tidak bertentangan. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa wahyu sudah mengandung segala-galanya. Wahyu tidak menjelaskan semua permasalahan keagamaan. Dalam pemikiran Islam, baik di bidang filsafat dan ilmu kalam, apalagi di bidang ilmu fikih, akal tidak pernah membatalkan wahyu. Akal tetap tunduk pada teks wahyu. Teks wahyu tetap dianggap mutlak benar. Akal digunakan hanya untuk memahami teks wahyu dan tidak untuk menentang wahyu. Akal hanya memberi interpretasi terhadap teks wahyu sesuai dengan kecenderungan dan kesanggupan pemberi interpretasi. Pertentangan dalam sejarah pemikiran Islam sebenarnya bukan akal dan wahyu, melainkan penafsiran tertentu dari teks wahyu dengan penafsiran lain dari teks wahyu itu. Jadi, yang bertentangan sebenarnya dalam agama Islam adalah pendapat akal ulama tertentu dengan pendapat akal ulama lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ad-Dadikiantoy dan Cici Cindi Indah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran kalam menurut H.M. Rosyid. Yang pertama, tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi. Menolak pandangan Harun Nasution yang menyamakan pengertian ilmu kalam dan teologi. Menurutnya, adanya kesan bahwa ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu Kristen. Dan biasanya orang barat memakai istilah teologi untuk menunjukkan tauhid atau kalam karena mereka tidak mempunyai istilah lainnya. Penjelasan tentang teologi. Teologi dibagi menjadi dua kata. Yang pertama ialah theo atau theos, yang artinya adalah ilmu, dan logos yang artinya adalah Tuhan. Teologi
diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Maka agama Kristen pun juga menyebutkan teologi atau ilmu yang membahas tentang Tuhan sebagai teologi. Yang sama penyebutannya dengan ilmu kalam, karena mereka tidak mempunyai istilah penyebutan lainnya. Walaupun sama penyebutannya, dalam pembahasan mereka membahas tentang ketuhanan Nabi Isa, beda dengan pembahasan ilmu kalam. Yang kedua, tema-tema ilmu kalam. Rasjid berpendapat bahwa menunjukkan perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah sebagaimana yang dilakukan Harun Nasution akan melemahkan iman para mahasiswa. Menurut H.M. Rasjid, dengan menunjukkan perbedaan-perbedaan tersebut bisa melemahkan keimanan seseorang. Rasjid menegaskan bahwa sekarang di barat sudah dirasakan, bahkan akal tidak mampu mengetahui baik dan buruk. Buktinya adalah munculnya eksistensialisme sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme. Dari pendapat Rasjid bahwa pemikiran sudah tidak bisa dilandasi atas kebenaran yang dapat diterima oleh orang lain. Rasjid juga mengakui hal-hal yang diperbincangkan dulu ada yang masih relevan untuk masa sekarang, tetapi ada pula yang tidak relevan untuk sekarang. Rasjid juga meyakini pemikiran terdahulu ada yang masih bisa diterima maupun tidak bisa diterima. Yang ketiga, hakikat iman. Ini merupakan kritikan Rasjid terhadap deskripsi imam yang diberikan Nur Khalis Masjid. Rasjid mengatakan bahwa iman bukan sekadar memuncakkan pada bersatunya manusia dengan Tuhan, tetapi dapat dilihat dengan dimensi konsekuensial atau hubungan manusia dengan manusia. Sehingga yang lebih penting dari aspek penyatuan adalah kepercayaan, ibadah, dan masyarakat. Menurut H.M. Rasjidi, hidup dalam masyarakat perlu dijelaskan di sini bahwa bersatunya seseorang dengan Tuhan bukan aspek yang mudah dan cepat. Mungkin 1.000.000 banding 1 atau cuma segelintir orang saja yang bisa. Dari aspek kepercayaan, ibadah, dan kemasyarakatan. Pemikiran kalam di Indonesia menurut Nurcholish Madjid. Menurut Nurcholish Madjid, pemikiran kalam di Indonesia lebih mengarah kepada kalam pluralisme. Metodologi teologi pluralisme. Dua pendekatan utama yang digunakan dalam konstruksi pemikiran teologi pluralisme yaitu pendekatan kesejarahan atau historis dan pendekatan sosiologis. Salah satu tokoh yang mewakili pemikiran neomodernisme Islam yang berkembang di Indonesia adalah Nurcholish Madjid. Menggunakan kerangka teoritis yang dikenal dengan gerakan ganda yang memiliki dua langkah. Pemikiran teologi pluralisme. Pluralitas keberagaman di Indonesia. E pluribus unum atau yang biasa kita kenal dengan unity in diversity merupakan ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kemajemukan yang ada di Indonesia. Begitu pula dalam konteks agama. Indonesia menampakkan wajah keberagaman yang sangat plural. Masyarakat dengan realitas keberagaman merupakan masyarakat dengan kondisi yang sangat rentan dengan potensi konflik. Adanya implikasi negatif akibat dari pluralisme, tindakan antisipatif menjadi sebuah keharusan. Namun, solusi terhadap adanya implikasi negatif pluralisme tidak harus melalui mekanisme yang mengarahkan pengingkaran kenyataan pluralisme itu sendiri. Aktivitas utama yang perlu dilakukan untuk mencegah adanya implikasi negatif adalah pengembangan sikap kearifan dalam menerima pluralisme. Islam agama universal. Sebagaimana telah ditegaskan dalam kitab suci bahwa tugas para rasul atau utusan Allah tidak lain ialah menyampaikan ajaran tentang Tuhan Yang Maha Esa, yaitu tauhid, serta ajaran akan kemestian manusia tunduk patuh hanya kepadanya. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya
Realitas kesamaan prinsip ajaran yang dibawa para nabi dan rasul adalah umat yang satu. Hal inilah yang memunculkan paham universalisme dalam Islam. Nurkolis menjelaskan, pandangan bahwa tauhid merupakan prinsip paling dasar yang mempertemukan agama-agama samawi dalam keasliannya dengan kukuh menjadi pandangan sistem keislaman. Basis-basis normatif universalisme di atas dipertegas dengan adanya konsep Ahlul Alkitab. Mekanisme maknai Islam menuju suatu teologi pluralisme. Nurkolis telah menawarkan sebuah paradigma etis yang diusungnya dari Al-Quran. Ia telah mengajarkan paradigma etika teologis, etika universalisme dalam Islam. Dalam perspektif Nurkolis Majid bisa dilacak dari konsep-konsepsi yang dikedepankan Al-Quran, baik yang bertalian dengan satu konsepsi tauhid, kedua konsepsi Islam, dan yang ketiga konsep takwa. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.